Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Abdul Rahman Maulidi dengan 3 digit NIM terakhir 048. Di sini saya dari kelas Teknik Informatika B angkatan 2023. Di sini saya akan menjelaskan sejarah internet untuk pemenuhan tugas mata kuliah jaringan komputer. Sebelumnya kita harus tahu internet itu apa. Yang pertama saya akan jelaskan internet adalah sebuah jaringan global yang terdiri dari jutaan jaringan komputer di seluruh dunia yang terhubung menggunakan serangkaian protokol yang biasa kita sebut IP atau TCP. Nah, internet ini juga memungkinkan pertukaran data, sebuah informasi, serta layanan antar komputer di seluruh dunia. Menurut ISOP atau Internet Society, internet ini tidak hanya sekedar jaringan fisik, tetapi juga merupakan ekosistem yang terdiri dari pengguna atau user, konten, dan layanan yang terhubung. Awal mula konsep internet. ARPA dari ARPANET tahun 1960. Nah, internet ini berawal dari sebuah proyek yang dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1960-an melalui agen riset yang bernama ARPA atau Advanced Research Project Agency. Tujuan utama dari proyek ini adalah menciptakan jaringan komputer yang dapat bertahan dan tetap berfungsi dalam kondisi darurat apapun seperti serangan nuklir. Nah, pada tahun 1969, ARPANET diluncurkan sebagai jaringan pertama yang menghubungkan 4 universitas di Amerika Serikat. Universitas California, Stanford Research Institute, Universitas California, dan University of Utah. Nah, ARPANET ini menggunakan teknologi yang dikenal sebagai packet switching, yaitu teknologi yang memungkinkan data dipecah menjadi paket-paket kecil yang dapat dikirim melalui berbagai jalur dalam jaringan dan disusun kembali di tempat tujuan. Baik, kita masuk ke paket switching. Paket switching adalah metode pengiriman data yang memecah informasi menjadi paket-paket kecil sebelum dikirim. Setiap paket ini memiliki alamat, tujuan, dan dapat menempuh jalur yang berbeda dalam jaringan untuk sampai ke alamat tersebut. Keunggulannya adalah efisiensi dalam penggunaan bandwidth dan kemampuan untuk tetap berfungsi meskipun beberapa jaringan mengalami gangguan. Yang kedua, perkembangan teknologi dasar. Sebelumnya kita membahas sedikit yaitu protokol TCP atau IP yang merupakan singkatan dari Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Protokol ini dikembangkan oleh seorang bernama Vinton Cerf dan Robert Kahn pada tahun 1974 dan menjadi standar pada awal 1980-an. TCP bertugas mengatur pengiriman data agar data yang dikirimkan dari satu komputer sampai dengan benar ke komputer yang lain. Sedangkan IP ini mengatur alamat di setiap komputer yang terhubung dalam sebuah jaringan untuk memastikan bahwa setiap paket data mencapai tujuan yang tepat. Seiring perkembangan waktu, pada tahun 1971, Ray Tomlinson memperkenalkan konsep email yang memungkinkan pengguna untuk mengirim pesan elektronik ke pengguna lain dalam jaringan ARPANET seperti sebuah pesan SMS pada saat ini. Nah, email ini menjadi salah satu alasan utama yang membuat internet populer karena mempermudahkan satu komunikasi dengan komunikasi antar pengguna yang lain. Ketiga, transisi ke jaringan global. Perkembangan LAN dan WAN pada tahun 1970 dan 1980. Jaringan lokal atau kita biasa disebut Local Area Network atau LAN dan jaringan luas Wide Area Network atau WAN itu mulai berkembang. Nah, LAN ini tugasnya untuk menghubungkan komputer dalam area terbatas lokal ya, seperti kantor, antar university, maksudnya di dalam university. Nah, sedangkan WAN ini menghubungkan jaringan yang lebih besar dan lebih tersebar, seringkali melintasi negara atau beberapa benua.
NSFNet tahun 1980. Pada tahun 1980-an atau 1985, National Science Foundation (NSF) mendirikan NSFNet untuk menggantikan ARPANET. Nah, NSFNet ini yang awalnya menghubungkan 5 pusat superkomputer di Amerika Serikat dan memperluas aksesnya ke berbagai universitas. Nah, ini membantu dalam transisi dari jaringan militer dan akademik dan menjadi jaringan yang dapat diakses lebih luas oleh publik. Jadi, versi lebih luasnya dari ARPANET. Kita masuk poin yang keempat, yaitu World Wide Web, atau kita sebut www atau www dan browser. Tim Berners-Lee dan lahirnya www pada tahun 1989. Pada tahun 1989, Tim Berners-Lee, seorang ilmuwan organisasi Eropa untuk penelitian nuklir, menciptakan www ini sebagai sistem berbasis hypertext yang memungkinkan pengguna untuk mengakses dan berbagi informasi dengan mudah melalui sebuah internet. www sendiri berbeda dari internet. Jika kita sebut internet adalah infrastruktur jaringan, sementara www adalah sistem yang berjalan di atas internet yang memungkinkan akses ke dokumen serta sumber daya lain melalui URL seperti foto, video, dan lain-lain. Nah, HTML, URL, dan HTTP. HTML yang biasa kita sebut Hypertext Markup Language ini merupakan bahasa yang digunakan untuk membuat halaman web. Sehingga pada penemuan HTML ini, web sangat berkembang pada saat itu. URL, Uniform Resource Locator, merupakan sebuah alamat unik yang digunakan untuk menemukan halaman web di komputer seperti alamat rumah kita. Nah, sedangkan HTTP ini merupakan protokol yang digunakan untuk mentransfer data antar web. Nah, seiring berkembangnya waktu, kita juga dapat menemukan protokol-protokol lain yang seperti SFTP untuk mentransfer data seperti media, dan protokol lebih banyak lagi. Ada protokol yang untuk email, protokol untuk banyak lah pokoknya ya di situ. Nah, pada tahun 1990-an, browser pertama itu dikembangkan dan dikembangkan oleh tim Berners-Lee pada tahun 1990. Nah, browser ini memungkinkan pengguna untuk melihat sebuah dokumen yang ditulis dalam HTML. Tak lama setelah itu, muncul browser Mosaic pada tahun 1993 yang dikembangkan oleh Bart Anderson dan tim National Center dari Supercomputing Application, atau kita sebut NCSA. Nah, Mosaic ini dikenal sebagai browser yang mempopulerkan www karena antar mukanya yang lebih digunakan dan mendukung gambar dan bukan hanya teks. Jadi, pada browser yang diciptakan oleh NCSA ini mendukung format dalam bentuk gambar, bukan hanya teks. Nah, browser berikutnya lebih canggih yang diciptakan oleh yang bernama Netscape Navigator, dirilis pada tahun 2004 yang sangat populer pada masa awal pertumbuhan internet. Nah, sebenarnya itu seperti Google, seperti Firefox, seperti Edge itu berkembang dengan banyaknya browser seperti Opera Mini, sehingga sampai sekarang itu mendukung banyak format-format dokumen yang dapat ditampilkan di browser. Penyebaran dan komersialisasi internet. Pada tahun 1990, internet mulai dibuka untuk pengguna komersil, yang artinya internet itu berbayar. Nah, perusahaan-perusahaan swasta yang mulai mengembangkan layanan dan bisnis berbasis internet, salah satunya seperti peluncuran mesin pencari Yahoo pada tahun 1994 dan Google pada tahun 1998, serta toko daring seperti Amazon dan eBay pada tahun 1994 dan 1995.
Hal ini memicu peningkatan penggunaan internet oleh publik yang sebelumnya hanya terbatas pada kalangan akademisi dan para militer. Nah, .com bubble 1995 sampai tahun 2000. Nah, di akhir 1990-an itu terjadi ledakan perusahaan berbasis internet yang sekarang kita kenalnya itu .com ya. Itu berasal dari kata .com bubble, alamat internet yang paling banyak dipakai banyak perusahaan atau organisasi yang dipakai di alamat web saat ini. Banyak perusahaan yang berinvestasi besar dalam internet dengan harapan akan mendapatkan keuntungan lebih besar dari bisnis online lainnya. Namun, pada tahun 2000, banyak dari perusahaan ini gagal karena model bisnis mereka tidak berkelanjutan, tidak berkembang, dan menyebabkan gelembung ini pecah dan memicu keruntuhan di pasar saham. Nah, kita lanjut. Di evolusi teknologi web dan media sosial tahun 2000-an. Nah, pada awal tahun 2000-an, nah, konsep web 2.0 itu mulai muncul. Istilah ini mengacu pada generasi kedua dari pengembangan web yang dimana web 1 hanya bisa berbagi informasi saja. Di web 2.0 ini mendukung konten buatan pengguna, jaringan sosial, layanan berbagi seperti Wikipedia, MySpace, Facebook, YouTube, dan Twitter. Nah, di sini semua pengguna dapat berpartisipasi dalam berbagi layanan informasi di web 2.0 ini karena memungkinkan pengguna untuk menulis sendiri dan mempublish sendiri web yang mereka atau informasi yang mereka ingin bagikan. Smartphone pada tahun 2007, peluncuran iPhone oleh Apple merevolusi cara orang mengakses internet. Nah, dengan adanya smartphone, internet menjadi dapat diakses kapan saja dan di mana saja, yang memungkinkan pertumbuhan aplikasi mobile, e-commerce, dan layanan berbasis lokasi lainnya. Keamanan dan privasi. Ancaman cyber. Nah, seiring pertumbuhan internet ya, muncul pola berbagai ancaman cyber seperti virus komputer, malware, dan serangan cyber lainnya seperti yang kita banyak sekarang, yaitu phishing, dan pada sistem pemerintahan yang sekarang yaitu ransomware. Keamanan data pribadi menjadi perhatian yang sangat utama karena banyak informasi sensitif yang disimpan dan dikirim melalui internet, dan hacker atau cracker itu dapat mudah membobol informasi tersebut untuk tujuan mereka pribadi. Regulasi internet. Nah, berbagai negara mulai memperlakukan regulasi untuk melindungi privasi pengguna dan mencegah penyalahgunaan data seperti General Data Protection Regulation di Uni Eropa pada tahun 2018 yang menetapkan standar tinggi untuk perlindungan data-data pengguna agar tidak tersebar luas di internet. Nah, Internet of Things atau IoT dan masa depan internet. IoT atau Internet of Things mengacu pada jaringan perangkat yang terhubung internet dan memungkinkan perangkat untuk berkomunikasi satu sama lain dengan pengguna. Contoh perangkat IoT termasuk rumah pintar, mobil otonom seperti Tesla yang dapat dengan fitur AI yaitu mobil self-driving dengan memanfaatkan teknologi internet, dan perangkat kesehatan yang terhubung. Nah, banyak sekali IoT ini membawa kita ke dimensi baru, di mana hampir setiap perangkat di sekitar kita bisa kita hubungkan ke internet seperti TV-TV yang sekarang itu bisa kita hubungkan di internet. Kita bisa gitu menggunakan TV, menonton YouTube di TV, berbagi layanan di TV, membuka web di TV itu sekarang serba bisa. Dan satu lagi, beroperasi secara otomatis dengan bantuan artificial intelligence. Kecepatan dan teknologi baru. Nah, internet ini terus berkembang dengan kecepatan yang lebih tinggi dan teknologi baru. Nah, sekarang terdapat teknologi yaitu 5G yang mulai diperkenalkan pada akhir 2010-an yang memungkinkan transfer data yang jauh lebih cepat dari generasi sebelumnya yaitu 4G. Nah, latensi yang lebih rendah dan mendukung aplikasi seperti streaming video berresolusi tinggi dan permainan online yang lebih responsif daripada jaringan-jaringan dulu ya, yaitu GSM, jaringan 3G, serta
jaringan 4G yang kira-kira sekarang itu booming, yaitu jaringan 5G yang bisa tembus sampai beberapa ribu Mbps. Tantangan di masa depan. Nah, meskipun internet terus berkembang, ada tantangan besar yang disebut digital divide, yaitu ketimpangan akses antara negara maju dan negara berkembang, serta antara daerah perkotaan dan daerah pedesaan. Banyak di daerah-daerah kita, terutama di pedesaan, itu masih kekurangan infrastruktur untuk akses internet yang memadai. Yang saya tahu itu di daerah pegunungan di Indonesia itu masih sangat terbatas pengguna internet di sana. Jaringan-jaringan di sana juga sangat lelet sekali daripada kita yang tinggal di kota. Etika dan kebebasan berinternet. Terdapat perdebatan yang mengenai kebebasan internet itu seperti apa, regulasi konten itu seperti apa. Nah, pemerintah itu di berbagai negara banyak menghadapi tantangan untuk menyeimbangkan kebebasan berekspresi dengan kebutuhan ya untuk melindungi masyarakat dari banyak semua informasi ini. Jadi uh, yang dapat saya sarankan itu berhati-hatilah, berwaspadalah kita jika mengeksplorasi dunia internet. Kita berhati-hati dalam informasi palsu, link-link phishing palsu, dari konten-konten yang berbahaya, dari hal-hal yang berbahaya lainnya pokoknya di internet. Kita selalu waspada dan berhati-hati. Meskipun pemerintah uh, menetapkan undang-undang untuk internet, meskipun developer menetapkan kebijakan dalam berinternet di web-web mereka, itu kita tetap waspada dan hati-hati. Nah, kesimpulannya, sejarah internet adalah cerita tentang inovasi, kolaborasi global, dan transformasi teknologi yang telah mengubah cara kita hidup, bekerja, dan berkomunikasi. Dari jaringan kecil yang dulu dihubungkan dengan kabel, sehingga kita dapat menikmati seperti sekarang, dengan menghubungkan beberapa komputer di dunia, internet telah berkembang ke jaringan global yang lebih luas dan menghubungkan miliaran orang di seluruh dunia. Masa depan internet akan terus dipengaruhi oleh perkembangan teknologi baru dan tantangan yang harus dihadapi oleh masyarakat global. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.